give you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mangsari. Saya dari Bahasa Inggris kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman, maupun mengupayakan sumber daya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara etimologi, ketahanan nasional berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, tangguh dari bangsa dalam pengertian politik. Yang pertama adalah wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS Suryo Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena definisi penyusun definisi melihat dari sudut yang berbeda pula. Berdasar pendapat di atas, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni yang pertama adalah ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, yang ketiga ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi. Ketahanan nasional adalah konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk atau dapat menanggulangi segala bentuk macam ancaman yang ada. Konsepsi ini disebut dengan menggunakan ajaran Astagatra. Kehidupan nasional dipengaruhi oleh 2 aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur, atau yang disebut Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat dan menurun, jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astragatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Ketahanan nasional berdimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermulai dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 27 ayat 3 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia.
Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup dan negara. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. B. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Dimulai pada saat berakhirnya gerakan G30 SPKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional. Pada tahun 1968, dikemukakannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Sedangkan tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Tahun 1972, perluasan spektrum yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1978. Tahun 2010 sampai 2014, RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan yang sekarang Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional. Yang C, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Konsepsi ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai berikut. Hal yang menjadi ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Pemikiran tentang Astagatra dikembangkan oleh Lemhanas, bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur terdiri dari 3 unsur alamiah dan 5 unsur sosial. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra, yaitu yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi, yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu yang pertama, gatra ideologi, yang kedua, gatra politik, yang ketiga, gatra ekonomi, yang keempat, gatra sosial budaya atau sosbud, yang kelima, gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. 2. Esensi dan urgensi bela negara. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Tentara Nasional Indonesia dengan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATI.
Meskipun konsep rakyat terlatih atau RATI adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Yang B, bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 1 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti pula, setiap warga negara wajib berperan serta dalam upaya ketahanan ekonomi dan berarti pula ada kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Dengan sumber penerimaan tersebut, negara dapat melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak warga negara. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.